4 tempat di Indonesia yang sunyi, tertutup, seolah biasa saja. Tetapi ada alasan mengapa orang lokal memilih untuk tidak berbicara. Bukan karena takut pada hantu, tetapi karena ada sesuatu yang lebih tua dari cerita itu sendiri. Sesuatu yang tidak pernah pergi. Tempat pertama, Kali Code. Tahun 2010, erupsi Merapi menghantam Yogyakarta. Lahar dingin mengalir lewat Kali Code dan menghancurkan bantaran sungai. Setelah situasi mereda, beberapa warga yang kembali mengaku melihat sosok berdiri di tengah lumpur. Diam, tidak bergerak. Saat didekati, tidak ada siapa-siapa di sana. Seorang relawan juga pernah menceritakan malam ketika semua senter mereka mati bersamaan. Dalam gelap, terdengar langkah kaki di atas lumpur. Pelan, teratur, mendekat. Mereka tidak mau menunggu untuk melihat apa yang datang. Sampai hari ini, warga hanya berpesan satu hal. Jangan berdiri di tepi Kali Code saat tengah malam. Yang kedua, hutan beliling. Hutan beliling di Flores dikenal sebagai surga biodiversitas. Tapi ada jalur yang tidak pernah ditandai. Jalur itu konon membuat orang kembali ke titik awal, walau merasa terus berjalan lurus. Beberapa warga bahkan menyebut ada area yang selalu terasa lebih dingin dari sekitarnya. Bukan karena ketinggian, bukan karena cuaca, tapi dingin yang muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja ketika keluar dari jalur itu. Seorang peneliti burung asal Jerman tahun 2017 mengalaminya. GPS dan kompasnya menunjukkan arah berbeda. Pemandu lokalnya merasa ada kejanggalan dan menolak melanjutkan perjalanan. Mereka memilih mundur, dan sejak itu, jalur tersebut tidak pernah lagi dibahas secara terbuka. Ketiga, Samosir Utara. Di selatan Samosir, wisatawan datang dan pergi setiap hari. Lampu penginapan menyala, musik terdengar sampai malam. Namun di bagian utara pulau itu, semuanya berhenti. Tidak ada cahaya, tidak ada sinyal, hanya danau yang gelap dan daratan yang seolah tidak ingin diganggu. Tidak ada sinyal, tidak ada penginapan, dan ada aturan tak tertulis, orang luar tidak boleh bermalam. Seorang fotografer pernah mencoba menginap dengan tenda. Pada pukul 2 dini hari, tendanya digerakkan dari luar. Langkah kaki mengelilinginya hampir 1 jam. Saat pagi tiba, tanah basah di sekeliling tenda tidak meninggalkan jejak apapun. Ketika cerita itu sampai ke tetua setempat, mereka hanya berkata, "Syukurlah dia tidak membuka tendanya." Dan yang keempat adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan di Bali memang nyata dan bisa dikunjungi. Namun ritualnya berbeda. Jasad tidak dikubur, tidak dikremasi, tetapi hanya diletakkan di bawah pohon taru menyan. Dan yang sulit dijelaskan, hampir tidak ada bau yang menyengat. Secara teori menyebutkan pohon itu menetralisir bau. Tapi hingga kini belum ada penjelasan ilmiah yang benar-benar tuntas. Bagi warga sekitar, ini bukan sekedar misteri. Ini tradisi yang sudah ada jauh sebelum orang luar mencoba memahaminya. 4 tempat tersebut adalah 4 wilayah yang tidak pernah benar-benar ingin dikenal. Tidak ada yang mempromosikannya, tidak ada yang dengan bangga menceritakannya kepada orang luar. Seolah ada kesepakatan yang tak pernah diucapkan, bahwa beberapa hal memang dibiarkan tetap tertutup. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang di mana tempat-tempat itu berada. Tetapi berapa banyak tempat seperti ini yang belum pernah terdengar, dan mungkin memang tidak seharusnya terdengar.